setelah kita ikut persidangan, tidak ada kesalahan Pak Hasto sebenarnya. Di dalam penyidikan tidak pernah ada yang menyebut Hasto Kristianto sebagai pemberi uang suap. Pasal yang 1 meter itu ditarik sedemikian rupa menjadi lebih panjang, jadi seperti pasal karet. Untuk menjelaskan kepada persidangan yang mulia dan juga kepada publik bahwa penegakan hukum itu harus berdasarkan due process of law yang benar. Apabila penggeledahan tidak sesuai dengan undang-undang, kemudian penyitaan tidak sesuai dengan undang-undang, ketika seorang tersangka menggunakan haknya untuk mengajukan ahli atau saksi yang meringankan di tingkat penyidikan, tapi itu tidak diberikan. Kemudian di dalam penyidikan tidak pernah ada yang menyebut Hasto Kristianto sebagai pemberi uang suap. Tetapi di dalam dakwaan kita harus seolah-olah bahwa yang memberi uang tersebut adalah Hasto Kristianto. Kita sudah cek saksi-saksi yang dihadirkan. Saksi-saksi yang dihadirkan menyampaikan bahwa sumber uang suap itu dari Harun Masiku. Ini sudah sesuai dengan putusan 18, putusan 28. Kemudian coba dikaitkan dengan chat yang disampaikan Okesip. Dalam Okesip tersebut, saksi yang berkomunikasi dengan Hasto Kristianto menyampaikan bahwa Okesip itu bukan berarti dia mengiyakan, malah dia ditegur, dimarahi, tidak mengiyakan perbuatan dia melakukan penyuapan. Saksi tersebut sudah melaksanakan putusan, namanya Saiful Bari. Dia sudah bertanggung jawab. Kemudian dia sampaikan bahwa dia meng-create peristiwa ini bersama dengan Doni. Doni ini juga pun sebagai tersangka sampai sekarang belum diajukan ke persidangan. Kemudian apalagi teman-teman? Perintangan penyidikan ini disampaikan harus di tingkat penyidikan, bukan di tingkat penyelidikan. Kemudian saksi kunci perintangan penyidikan Nur Hasan menyampaikan bahwa bapak itu bukan Hasto Kristianto, bapak itu ada 2 orang berbadan tegap yang datang kemudian meminta menelpon dengan Harun Masiku terus menyampaikan untuk menenggelamkan handphone. Itu peristiwa di 2020. Nah, teman-teman, persidangan ini kan semakin terbuka. Dan buat kami, ini semakin menguatkan bahwa memang Mas Hasto ini ditarget. Dan beliau adalah tahanan politik. Memang persidangan ini adalah untuk mengganggu PDI Perjuangan. Saya pikir bahwa kita harus hormati proses yang ada. Kriminalisasi politik dan hukum seperti ini harus dihentikan, teman-teman. Ini harus dihentikan, tidak bisa kita biarkan. Kenapa? Karena ini bisa kena ke siapa saja, gitu. Kalau prosesnya saja sudah salah, kemudian apa yang mau kita harapkan? Bagaimana dengan rakyat-rakyat kecil, masyarakat luas? Mungkin banyak juga dalam proses pemeriksaan penyidikan karena ketidaktahuan terhadap hukum, kemudian ada aparat penegak hukum mengakali atau membuat proses itu menjadi memberatkan seseorang, dan ini tidak baik. Tentunya persidangan ini membuat kita belajar bahwa perlindungan hak asasi manusia terhadap seseorang itu harus diutamakan dalam proses penegakan hukum, dan due process of law, proses penegakan hukum itu harus sesuai dengan undang-undang. Dan juga jaksa atau penyidik itu harus bebas dari kepentingan. Tidak boleh ada konflik of interest. Apabila ada konflik of interest karena ketidaksukaan atau karena ada faktor yang lainnya, ini membuat proses penegakan hukum ini tidak berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin itu saya. Silakan. Ya, saya nambahkan ya. Jadi begini. Ini persidangan Pak Hasto ini bisa dijadikan cermin. Cermin apa?
cermin penegakan hukum. Karena dia cermin, maka sebenarnya tidak hanya dialami oleh Pak Hasto. Kebetulan aja sekarang persidangannya Pak Hasto. Kalau yang namanya penyimpangan, pelanggaran atau kesewenang-wenangan dilakukan, ya, terjadi, lalu dibiarkan terjadi, tentu implikasinya bisa akan dialami oleh siapa saja. Nah, pada hari ini seperti Pak Roni sampaikan, kita sudah mengajukan saksi menguntungkan tadi pagi. Ya. Mengapa kita ajukan saksi menguntungkan, saksi ada charge? Ya. Itu kalau di negara barat itu namanya saksi karakter. Ya. Saksi yang menguntungkan memang bukan untuk mengcounter saksi yang diajukan penuntut umum. Karena pembuktian itu bukan tanggung jawab kita. Apa yang mau di-counter, apa yang mau jelaskan sebanyak 15 saksi memang tidak memberatkan, kan gitu. Ya, saksinya dan 4 ahli bahkan. Nah, selanjutnya mulai tadi siang kita ajukan ahli pidana yang baru diperiksa Pak Hairul Huda. Kalau kita dengar dari pertanyaan teman-teman yang mengungkapkan fakta-fakta persidangan, termasuk menjelaskan fakta-fakta persidangan sebelumnya, ya, maka konsekuensinya kalau memang penuntut umum itu menjalankan asas-asas yang benar, apa saya maksud dengan asas-asas yang benar? Penuntut umum itu harus imparsial, ya, harus tidak memihak, dia harus independen, tidak terpengaruh oleh pengaruh yang di luar dari hukum atau keadilan. Maka sudah 3 kita lihat, ya. Yang pertama, tidak terbukti kesalahan Pak Hasto. Saya mau tanya ibu yang ikutin sidang, kesalahan Pak Hasto ini apa sebenarnya? Pak, ya. Apa sih kesalahan Pak Hasto ini sebenarnya? Ya. Yang kedua saya mau tanya ke ibu bapak, unsurnya terbukti nggak? Tidak. Baru yang ketiga, dari fakta-fakta yang sudah ada di persidangan, sejumlah alat bukti itu diperoleh secara tidak sah. Satu saja ibu bapak itu bisa membuat, ya, penuntut umum itu semestinya menuntut bebas. Sekali lagi saya tanya, kesalahan Pak Hasto ini apa sih? Gak ada. Gitu loh. Ya. Jadi ibu bapak, ya, dengan penjelasan ahli tadi kita sudah mendapat kejelasan bahwa setelah kita ikut persidangan tidak ada kesalahan Pak Hasto sebenarnya. Lalu alat buktinya juga yang membuktikan unsur yang namanya suap apa? Ada sampai sekarang yang membuktikan alat buktinya Pak Hasto itu betul-betul menalangi duit 400 juta? Tidak ada. Hah? Ada? Tidak ada. Kalau begitu unsurnya nggak terbukti dong, unsur dengan sengaja memberi dan atau turut serta atau turut membantu. Baca dakwaan, Pak Hasto ini didakwa karena menalangi 400 juta loh. Tadi ditanya sama ahli, gimana kalau nggak bisa dibuktikan? Lalu perintangan, yang mana yang merintangi itu yang mana? Ya, jadi sekali lagi, 2 sekarang. Kita minta penuntut umum jika memang
ya, mengikuti asas-asas menuntut bebas Pak Hasto. Dan yang kedua, tidak bosan selalu, ya, mudah-mudahan majelis hakim berani memutus bebas Pak Hasto dari segala tuntutan. Amin. Terima kasih ya. Ya. Jadi teman-teman semua, saya menambahkan sedikit saja. Ini kan sidang masih akan lanjut nanti setelah jam 7. Meskipun ini sudah tahap terakhir ya. Hari ini adalah hari terakhir, hari pembuktian. Minggu depan sudah keterangan sudah. Nah, kami juga tetap sekali lagi, kenapa dalam rangkaian persidangan itu kami concern sekali, serius sekali untuk bertanya dan mendalami aspek kepastian, aspek azas legalitas sebagai salah satu bentuk perwujudan kepastian hukum, dan juga aspek hak asasi manusia. Kenapa kami sangat concern dari pertanyaan-pertanyaan terhadap ahli terkait dengan aspek kepastian hukum, asas legalitas, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Karena KPK itu wajib dalam menjalankan tugasnya, itu di pasal 5 Undang-Undang KPK itu diatur, Komisi Pemberantasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berazaskan pada A. Kepastian hukum, kemudian B. Keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks itulah menjadi sangat penting untuk bicara tentang kepastian, khususnya azas legalitas. Jangan sampai, ini salah satu bentuk contoh konkret yang kami dalami dalam rangkaian persidangan. Jangan sampai sebuah pasal yang mungkin kalau divisualisasikan panjangnya hanya 1 meter misalnya begitu ya, tapi karena ada kepentingan pihak tertentu atau karena ketidaktaatan pada prinsip-prinsip asas-asas hukum, pasal yang 1 meter itu ditarik sedemikian rupa menjadi lebih panjang, jadi seperti pasal karet. Jangan sampai dalam proses penerapan hukum di sini, apalagi pemberantasan korupsi yang sama-sama kita hormati, terjadi fenomena pasal karet. Jangan sampai, karena kalau sampai ada pasal karet, apalagi dalam kasus korupsi, itu akan bisa membahayakan begitu banyak orang. Bukan hanya satu terdakwa, tapi itu bisa berbahaya bagi banyak orang yang pasalnya bisa disesuaikan kalau tiba-tiba ada orang tertentu yang memang harus dijadikan tersangka. Potensi dan risiko itu yang hendak dilindungi oleh prinsip kepastian hukum, oleh azas legalitas. Contohnya apa? Pasal 21. Pasal 21 itu di rumusannya sangat jelas. Kegiatan, tindakan, obstruction of justice hanya bisa dilakukan menjadi delik pidana itu kalau itu dilakukan di tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Nah, jangan sampai 3 tahapan ini kemudian ditarik sedemikian rupa, entah untuk tujuan apa, seolah-olah juga termasuk tahap penyelidikan. Jadi sekaligus ini edukasi pada publik, penyelidikan dan penyidikan itu sangat berbeda. Di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, itu diatur berbeda. Di Undang-Undang KPK juga diatur berbeda penyelidikan dan penyidikan. Di putusan MK kemarin ahli mantan hakim konstitusi 7 tahun di hakim konstitusi, 35 tahun menjadi hakim peradilan umum, juga mengatakan ada penegasan pembedaan antara penyelidikan dengan penyidikan. Tidak boleh disamakan. Sehingga kami berharap dalam proses persidangan ini kita tetap patuh dan fokus pada rumusan deliknya, dalam rumusan pasal 21-nya. Perbuatan yang dikatakan obstruction of justice hanya bisa kalau terjadi di tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tidak bisa di tahap yang lain di luar yang disebutkan.
jangan jadikan pasal 21 ini sebagai pasal karet, karena itu bahaya sekali bagi penegakan hukum dan bahaya bagi semua pihak yang potensial kemudian dikenakan pasal 21. Jangan sampai ini jadi pasal karet. Itu yang pertama. Yang kedua, sejumlah ahli sudah tegas sekali mengatakan, kemarin ahli hukum tata negara, mantan hakim konstitusi dan mantan hakim peradilan umum juga, dan tadi juga ada satu ahli pidana dan ada 2 buku ahli pidana yang sering dikutip oleh hakim JPU ataupun PH dalam proses persidangan. Itu jelas mengatakan kalau bicara tentang pasal 21 yang rumusan deliknya adalah mencegah penyidikan, maka harus dibuktikan bahwa penyidikannya tidak berjalan. Sementara dalam perkara ini penyidikannya berjalan, bahkan sejumlah pihak sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap dan bahkan sudah keluar setelah menjalani hukuman. Jadi prinsip-prinsip tersebut mestinya ditetapkan secara ketat, sekali lagi agar hak asasi manusia itu terlindungi dari potensi kesewenang-wenangan pihak-pihak tertentu, agar pasal 21 ini tidak menjadi pasal karet. Itu yang betul-betul kita jaga. Jadi proses sidang ini, proses meyakinkan majelis hakim ini, sekaligus sidang yang terbuka untuk umum ini, sebenarnya bukan hanya kepentingan terdakwa Hasto Kristianto, tapi bisa jadi kepentingan kita semua terkait dengan kepastian hukum, penerapan prinsip legalitas tadi, agar pasal tindak pidana korupsi tidak jadi pasal karet, dan juga yang sangat penting agar due process of law yang diciptakan oleh semua pihak di bidang hukum itu bisa terlaksana, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang itu bisa diminimalisir. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, kalau tadi kita simak bersama-sama dari ilustrasi yang disampaikan, nggak jelas itu. Ada perintah untuk, ada arahan untuk merendam handphone, tapi nggak jelas handphonenya. Handphone siapa, di mana merendamnya, apakah handphone itu ada atau tidak ada, dan apa isi handphone tersebut, dan apakah ada hubungan antara isi handphone itu dengan perkara, dan apakah ketika handphone itu menggelamkan kemudian penyidikan tidak jadi dilaksanakan. Tidak jelas dan tidak ada buktinya, sehingga memang sudah seharusnya bagian-bagian ini membuat semakin terang bahwa bagian tersebut tidak. Ini kan proses masih berjalan, masih ada sampai malam ini untuk pembuktian, dan minggu depan pemeriksaan terdakwa. Semoga bisa lebih terang dan bisa lebih jernih.